Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan informasi dari berbagai penjuru dunia yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi di mana perayaan Natal dan juga Tahun Baru menjadi kesempatan warga Amerika Serikat untuk berbagi dengan sesama. Semangat memberi ini tak luntur bahkan di tengah-tengah tingginya laju inflasi. Namun, himpitan biaya hidup memaksa sebagian warga mengatasi atau membatasi bahkan menghentikan donasi amal. Antrian panjang tampak di depan lembaga penyaluran bantuan pangan di kota Chicago, negara bagian Illinois. Salah satu penerima bantuan, Diane, hanya memberikan nama pertamanya. Ia pun tak mau direkam wajahnya. This is my first time at a food pantry. Diane adalah seorang pensiunan dan penghasilannya tak mencukupi untuk mengejar tingginya laju inflasi. I'm not starving, but I'm struggling. I've been on this planet a long time and I've never seen inflation like this. I've always heard about inflation. I've never felt it like I do now. Meski inflasi belakangan mulai terkendali, pengelola lembaga amal mencermati semakin banyaknya warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka kepada lembaga amal, bahkan mereka yang memiliki pekerjaan. The increase in need has been exceedingly heartbreaking to see so many of our neighbors, especially with inflation and other reasons, having to use our services. But on the other hand, it's been gratifying that thus far we've been able to keep up with the need. Pada saat bersamaan, sumbangan bagi lembaga amal termasuk penyalur bantuan pangan juga terdampak oleh tingginya harga. Generally speaking, the economy is always a big driver of year-end giving. As households make their economic and financial decisions, giving tends to be a very important consideration for many American households during the giving season. Temuan Lilly Family School of Philanthropy, pusat riset kegiatan kedermawanan di Indiana University, menunjukkan bahwa nilai total pemberian warga AS bagi amal meningkat berdasarkan nilai dolarnya. Tapi bila mempertimbangkan faktor inflasi, jumlah bantuan justru turun tipis. Their giving has grown, but it hasn't necessarily kept pace with rising prices. That was certainly the case in 2023. But if we take the bigger picture, households give when they feel financially and economically secure, and the performance of the stock market, financial markets over the past few years has certainly been a very strong positive factor for many households. Also, housing markets and job employment numbers. Tapi pengamat mengingatkan berbagi dengan sesama belum tentu berupa barang. It's important to emphasize that you can also give money, but you can also give time and volunteer. Volunteering is a great way to bring a group together, whether that's your family, your colleagues at work, or even your friends. Menurut pantauan Indiana University, sekitar separuh warga Amerika Serikat memastikan mereka memberi setiap akhir tahun. Dan angkanya naik turun setiap tahunnya tapi berada pada kisaran yang sama. Hanya saja sebelumnya pada tahun 2000, angkanya mencapai bahkan 2/3 warga Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, hujan deras di pantai barat Amerika Serikat hingga badai salju di pantai timur ini tak menyurutkan semangat warga untuk berpergian, termasuk mudik untuk melewatkan Natal bersama dengan keluarga besar. Jumlah warga yang berpergian tahun ini bahkan melampaui angka pra-pandemi sangat tinggi. Berkemas lalu bergegas ke bandara agar tak terlambat naik pesawat, belum lagi proses panjang melalui security, semuanya bisa meningkatkan stres. Tapi di Bandara Internasional Houston, ada Sharky dan Patrick, siap meringankan kegelisahan para penumpang. We're volunteers for the Houston airport system, and we come and bring the dogs to spread joy and happiness to all the passengers, especially during this time when it's so stressful flying. There are a couple of people that are afraid of dogs, and we avoid them. But for the most part, they're pretty stressed out, and they really love seeing their dogs. Badan Pengamanan Transportasi Amerika Serikat TSA memperkirakan jumlah penumpang pesawat untuk libur Natal dan Tahun Baru bakal menembus 40 juta orang, peningkatan 6% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencakup hari-hari sebelum Natal hingga 2 Januari 2025. This is a busiest airport I've ever been to. My God.
travel at this busy time of year so I can get home to see family for the holidays. Badai salju melanda sebagian Amerika Serikat membuat sebagian penerbangan tertunda. Sementara salah satu maskapai penerbangan utama, American Airlines, sempat menunda seluruh penerbangan karena gangguan teknis pada jaringan komputer. I was a little worried when I saw the news, so looks good for now. So Santa Claus is coming through for me. Jumlah warga yang bepergian pada libur Natal tahun ini tak hanya melampaui angka tahun sebelumnya, tapi juga angka pra-pandemi. The busiest air travel days of all time have happened this year. So airline travel is just really high right now. But most people do drive to their destinations, and that's true for every holiday. Asosiasi Otomobil Amerika Serikat memperkirakan sekitar 120 juta warga AS bepergian 80 km atau lebih pada libur Nataru. Sebagian besar menggunakan mobil. Roadways are picking up. Everyone's trying to get to their family and friends. Our department's putting out as many officers as possible to be out there. And not only to maximum enforce the laws here, but to make sure that people are getting to their destination safely. Meski darurat pandemi COVID telah lama berlalu, dampaknya masih terlihat dalam melonjaknya minat bepergian. Travel as far as going to visit family or friends, going to stay at a rental home together at the beach, or maybe going to Europe with loved ones and staying at a budget hotel. People are making it happen. And I think it has to do a lot with, I think, sort of a psychological shift in the view of travel post-pandemic. I think people value it a lot more than they did before. And I think the numbers tell us that because we're surpassing those pre-pandemic numbers, which were already very high to begin with. Peningkatan jumlah penumpang pesawat ini terjadi di tengah peningkatan harga rata-rata tiket pesawat. Menurut pantauan AAA, rata-rata perjalanan domestik meningkat 4% harga tiketnya dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk perjalanan internasional, harga tiket rata-rata naik 13%. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikutnya pemirsa. Tahun baru juga berarti presiden baru untuk Amerika Serikat dan sejumlah anggota negara bagian bersiap bila Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melaksanakan janjinya melakukan deportasi massal imigran tak bersurat alias imigran geram, termasuk di antaranya dari kota New York. Wali Kota New York umumkan penampungan migran ini akan ditutup Januari 2025. Penampungan migran ini adalah taman nasional yang kewenangan operasinya dipegang oleh pemerintah federal, bukan pemerintah kota. We have been concerned about Floyd Bennett Field since the election results. It is the only shelter on federal land, and we do think that could pose additional risks. Presiden terpilih Donald Trump belakangan mengisyaratkan akan prioritaskan penegakan perbatasan dan imigrasi ketika mulai menjabat. Di sisi lain, pejabat partai oposisi Demokrat mulai mengamankan perlindungan untuk migran tidak bersurat. Para migran di penampungan mengaku khawatir soal nasib mereka. Porque a veces hay muchos inmigrantes como mis paisanos que vienen a delinquir, robar, entonces pero a veces por uno pagan todos. Jose adalah bagian dari salah satu gelombang imigrasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Joe Biden, setidaknya 8 juta imigran masuk ke Amerika. Gelombang migran dengan angka masif terjadi di 1850-an, menurut analisa data pemerintah oleh surat kabar The New York Times. I think the numbers that we've seen in the last couple years are historic. The largest number that we've seen in history by pure number, not by necessarily by percentage. Diperkirakan ada 11 juta migran tidak bersurat di Amerika Serikat berdasarkan data dari Pew Research Center tahun 2022. Dan negara bagian New York ini menjadi negara bagian dengan populasi migran tak bersurat ketiga terbesar setelah Florida dan juga Texas berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Baru-baru ini, Wali Kota New York menemui pimpinan perbatasan AS pilihan Donald Trump untuk menemukan jalan tengah. My conversation today with the border czar to figure out how do we go after those individuals who are repeatedly committing crimes in our city. We're going to tell those who are here, who are law-abiding, to continue to utilize the services that they have a right to utilize, educating their children, healthcare, public protection. Pengamat sebut tindakan Wali Kota New York ini sebagai antisipasi wacana deportasi massal Donald Trump. I do think that one of the calculations he's probably making is he may be recognizing that he might not be able to stop all mass deportations or all mass raids in New York City, but if he's seen as cooperating to some extent, he may have some leverage to sort of figure out how those raids might be prioritized or what communities might be protected. Dari angka 11 juta migran tak bersurat, diantaranya adalah para migran pencari suaka yang masuk ke Amerika lewat program pemerintah federal untuk negara-negara yang dilanda konflik, seperti Haiti,
Nicaragua, Venezuela, dan Ukraina. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan juga sonar untuk mempelajari kejadian pemutih karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far, and that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Informasi kita lanjut, warga sebuah delta di pesisir Kenya membantu upaya konservasi dengan memakai aplikasi ponsel untuk mendata burung-burung yang bermigrasi dari habitat berbagai spesies burung termasuk yang sudah hampir punah. Berikut informasinya. Pagi hari di kawasan Mililo, pusat dari lahan basah delta Sungai Tana yang luas di Kenya yang memiliki banyak populasi burung. Said Nyara, anggota Lower Tana Community Conservancy, memimpin kegiatan pengamatan burung dan pengumpulan data untuk melindungi ratusan spesies burung di ekosistem delta ini. So tunaangalia kwa sababu hizo tatu kujua kama kuna ndege wageni ambao wako kwa wakati huu, ile habitat ya wanyama ikoje, kisha na majira mabadiliko, kuna any changes ya climate change. Hizo ndo indication tatu huwa tunaangalia. Kelompok ini menggunakan aplikasi ponsel eBird dan para peserta membuat daftar burung yang mereka lihat atau dengar dan memasukkan data ke dalam basis data aplikasi tersebut. Number 11, pied kingfisher. Informasi ini kemudian digunakan untuk melacak status dan tren spesies burung di wilayah itu. Menurut para ahli, informasi ini membantu para peneliti dan ahli konservasi untuk mengembangkan cara melindungi burung-burung itu dan membuat rencana pendidikan. Inasaidia pakubwa sana na hata ukianza kusubmit hizo ni rahisi kujua maeneo mengine wenye wanahusika, kwa hiyo wanapata information saa hiyo hiyo compared na hizo zingine. Dengan luas 130.000 hektar, lahan basah delta Sungai Tana telah ditetapkan sebagai kawasan keanekaragaman hayati utama menurut standar konservasi internasional. Kawasan ini juga menjadi surga bagi para pengamat burung dengan habitat yang meliputi hutan bersungai, padang rumput basah, zona pasang surut, hutan bako, dan pantai terbuka, yakni tempat ideal bagi banyak spesies burung. Rukia Masha berasal dari sebuah desa di daerah Delta. Menurutnya, ia sangat senang mendapat pengalaman pertama mengamati burung. Leo ndo mara yangu ya kwanza kutembelea huku. Nilifurahi sana, niliona ndege mingi
yenye hata nilikuwa sijawahi ona. Niliona tu kwa kitabu, basi kuona na macho yangu. Burung-burung di delta ini tidak hanya memberikan informasi tentang kesehatan ekosistem, tapi juga menarik wisatawan yang membantu menjaga kesehatan ekonomi lokal. Organisasi lingkungan Nature Kenya dan pemerintah setempat bekerja sama untuk mengembangkan model baru pariwisata di delta Sungai Tana. To develop a tourist circuit so that we connect the coastal circuit to the delta, so that if people are interested to study birds or just to watch, to enjoy nature and, walk around and just appreciate nature, that is what we are doing. Menurut para ahli konservasi, pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang burung-burung yang bermigrasi memainkan peran penting dalam menggalang dukungan masyarakat lokal untuk melindungi ekosistem delta Sungai Tana di Kenya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerakan otot pita suara menjadi ucapan yang dapat didengar. Hal ini dilakukan guna membantu penderita gangguan pita suara agar dapat berbicara lagi. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound. So that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using a vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berikut ini pemirsa, sebuah perusahaan daur ulang yang dipimpin oleh seorang wanita di kota Goma, Republik Demokratik Kongo, membantu mengurangi polusi sampah plastik. Perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari jutaan pengungsi domestik di negara tersebut. Irene Maroi adalah manajer di Resilience for Development Group atau RDG, sebuah bisnis milik perempuan yang mengubah sampah plastik menjadi bata pengerasan jalan yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berpusat di Goma di Republik Demokratik Kongo ini menyediakan lapangan kerja bagi orang yang mengungsi akibat perang selama bertahun-tahun. Menurut Irene, fokusnya adalah para pengungsi internal, dengan harapan bisa mencegah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata. Ici à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer. Et du coup, avec les problèmes de l'insécurité, lorsqu'il y avait commencé l'émigration des gens, je me suis dit que je dois maintenant récupérer certaines de ces femmes déplacées. Nous les rachetons les déchets qui sont collectés et ils ont quelque chose. Et grâce à ce travail, ces femmes parviennent à faire survivre leur famille. Menurut data PBB, hingga April tahun 2024, ada sekitar 6,8 juta pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo.
Ayah dari 7 anak ini adalah salah satunya. Ia menyatakan bersyukur atas pekerjaannya di RDG. Mungu amenisaidia, nimepata Mama Irene. Mama Irene amenifundisha kazi ya kutengeneza pave plastiki. Na pave plastiki, Mungu amenibariki, ninakuwa napata ile yangu ya le 15, ya le 30, inanisaidia. Kama siyapata msaada ya PAM, inanisaidia kulisha jamaa yangu mpaka vile. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Selama hampir 3 tahun, balok beton yang diproduksi oleh RDG telah membantu membuat kota Goma menjadi lebih bersih. Dan juga sudah dipasang di lahan-lahan pribadi menurut salah seorang pelanggan. Nilipenda hii pave paske kwanza ni mada ya kwetu. Ni mada ya kwetu, nilipenda nipime kwanza kama ni pave ya namna gani. Na inatupermetre kumaliza buchafu mwingine. Paske ni pave inatengenezewa na madeshe, ile mambalage, machupa inaletaka buchafu mwingine. Me sa mtu anakamata ile conception ya kutumika ndani pave inatusaidia aussi kurendre ville iko propre. Ni pave za bien kabisa. Menurut tim Irene, mereka mendaur ulang sekitar 10 ton plastik setiap bulannya di Goma. Ia mengatakan ia mencapai 2 tujuan, yakni memerangi sampah plastik dan membantu orang yang mengungsi akibat perang menjadi lebih mandiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik pamit dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.